Ya, puji Tuhan, tema pada siang hari ini firman Tuhan adalah karaktermu, masa depanmu. Jadi karakter kita hari ini menentukan 5 tahun kita ke depan. Hari ini adalah hasil dari perbuatan kita di masa lalu. Kalau hari ini kita berhasil, mungkin masa lalu kita memang kita jadi orang yang rajin ya. Kita kerja keras, kita semangat sehingga hari ini kita boleh menikmati hasil itu. Tapi kalau hari ini kita ada dalam keadaan yang biasa, hari ini kita rajin, hari ini kita semangat. 5-10 tahun ke depan kita akan menikmati hasilnya. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan kita, betul? Dan keadaan kita hari ini adalah hasil dari perbuatan masa lalu. Kalau saya boleh berdiri di tempat ini menyampaikan firman Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan, tentunya dulu saya memang kuliah, masuk seminari Bethel, sekolah Alkitab, dan menjadi hamba Tuhan. Jadi wajar, betul? Kalau hari ini ada yang usaha berhasil, ya karena memang dulunya berjuang keras, berusaha supaya usahanya jadi besar. Hari ini Tuhan berkati dengan usaha yang baik, itu adalah perbuatan dari masa lalu. Tapi banyak pula di antara kita yang gagal, banyak pula di antara kita yang berhasil. Namun biarlah kegagalan kita di masa lalu boleh menjadi pembelajaran bagi kita. Kita semua yang masih muda, banyak hal yang bisa kita kerjakan supaya hari ini adalah hari di mana kita bisa menabur yang baik supaya di masa depan kita bisa menuai yang baik. Amin. Nah, pentingnya karakter yang harus kita miliki tentunya karakter yang baik agar masa depan kita juga masa depan yang baik. Karaktermu adalah masa depanmu. Hari ini karakter kita baik, masa depan kita baik. Hari ini karakter kita tidak baik, masa depan kita juga suram. Amin. Mazmur pasal 37 ayat 37. Saya boleh turun ke bawah ya. Rege boleh tolong bawa turun. Soal di sini anginnya langsung. Hati-hati handphone saya mahal. Terima kasih. Enggak usah. Oh ya udah enggak apa-apa. Oke. Mazmur pasal 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang apa? Tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ini artinya karakter yang baik. Kalau hari ini kita punya karakter yang tulus, jujur, supel gitu loh, enak aja. Orang kalau ketemu sama kita asik. Orang kalau ngobrol sama kita kayaknya nyaman. Orang kalau lagi bercanda sama kita kayaknya nggak melukai, enak aja gitu loh. Nah karakter yang kayak gini, ini menjadikan kita minimal punya potensi untuk meraih masa depan yang baik. Jadi kalau kita lagi kumpul-kumpul terus datang teman kita yang kita sukai, wah begitu dia datang kita senang, betul? Weh kemana aja lu, kita ketawa-ketawa, weh gila lu gue tungguin. Tapi kadang kalau terlalu akrab, saking akrabnya gini, nyet kemana aja lu nyet, biasa. Betul, karena akrab. Coba kamu lagi ngumpul, saya datang, nyet, awas lu. Karena kalau kita akrab, ya karakter kita baik, kita disukai orang. Tapi ketika kita lagi kumpul-kumpul, teman yang kita sebelin datang, aduh, itu mencapai di mana kita level tidak disukai, berbahaya. Lebih baik kita menjadi pribadi yang supel, amin. Yang ceria, pokoknya yang asik-asik aja gitu loh. Kita punya banyak teman, semakin banyak teman, semakin banyak jaringan, kita cari pekerjaan juga lebih gampang. Cari jodoh juga gampang. Oh, semua pada nggak mau pacaran ya? Ya kalau nggak apa-apa, sesama anak muda di sini pacaran terus menikah, akan tambah jemaat tuh, bagus. Daripada kamu cari pacar di luar, kemudian menikah keluar, jemaat kita berkurang. Betul nggak? Domba-dombanya kalau menikah di sini, lahir anak, jemaatnya bertambah, domba-domba bertambah, itu bagus. Jadi artinya begini, kita semakin banyak jaringan, semakin banyak teman, itu adalah hal yang baik buat kita. Semakin kita disukai oleh banyak orang, maka itu minimal kita punya potensi untuk kita meraih masa depan yang baik. Tentunya kita harus memiliki karakter yang baik, karakter yang disukai. Firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Artinya orang yang tulus dan jujur itu pasti disukai orang. Dan kalimat terakhir dikatakan, yang suka damai akan ada apa? Masa depan. Tentunya MDC, masa depan cerah. Bukan madesu,
Masa depan samsu. Masa depan suram. Jadi mari kita mau menjadi orang yang tulus, jujur, dan suka damai. Suka damai. Kalau ada ribut-ribut kecil dikit, udahlah lupakan. Yang kecil hilangkan, yang besar kecilkan. Jangan yang kecil kita besarkan, yang besar makin besar. Itu berbahaya. Kadang ada orang yang sifatnya tidak mau terima dengan hal kecil. Ada hal kecil kayaknya dikejar terus. Kayaknya pengen menang gitu loh. Pokoknya enggak, harus begini. Dikejar terus, enggak bisa, harus dibuktikan. Ini karakternya enggak bagus. Tapi kalau dasarnya orang baik, punya karakter yang baik, ada masalah kecil, hilang. Udahlah biarin aja. Toh kita semua juga manusia yang punya salah. Toh kita pun tidak luput dari kesalahan, sudah lupakan. Ini Ciami, bagus. Jadi latih dari sejak muda. Supaya orang tua pun lihat kita bisa menjadi teladan buat mereka. Ya, jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita masih muda. Nah, orang yang tulus, jujur, yang suka damai pasti akan ada masa depan. Karakter itu apa sih? Coba klik selanjutnya. Karakter adalah kombinasi dari sifat, nilai, moralitas, etika, sikap, dan perilaku kita yang membentuk identitas dan integritas kita. Jadi karakter itu adalah apa? Gabungan atau kombinasi. Karakter bukanlah sesuatu yang statis atau tetap, ya. Kalau karakternya jelek ya udah jelek sampai mati, enggak juga. Karakter itu bisa dikembangkan. Karakter itu tidak statis. Artinya dia dinamis, bisa bergerak dan bisa berubah-ubah. Tetapi bisa dibangun, diperkuat dan ditingkatkan sepanjang hidup. Kalau saya percaya masing-masing kita punya value atau bibit untuk melakukan kebaikan. Bilang amin dulu. Tapi jujur juga, di antara kita masing-masing punya value atau punya bibit untuk kita melakukan kejahatan. Tergantung mana nih yang mau kita besarkan. Ada yin dan yang. Ada sampek dan ada hengtai. Ada siang, ada malam. Ada terang, ada gelap. Nah, tergantung mana yang mau kita kembangkan. Manusia itu kan gini, otak kita ya, ada tiga macam nih. Ada yang namanya otak mamalian, ada namanya otak reptilian, dan ada yang namanya neokorteks. Kalau manusia otaknya lebih besar otak reptiliannya, kayak reptil, itu tukang berantem. Suka cari ribut. Otak apa? Reptilian. Kalau manusia otak mamaliannya itu lebih besar, dia tuh melankolik. Hewan mamalia itu penuh kasih sayang, nggak berani berantem, ya. Mamaliannya mendominasi. Tapi kalau otak neokorteksnya lebih dominan, itu bisa seimbang, bisa berpikir secara wajar, logis, bisa berpikir secara normal dan melakukan apapun penuh pertimbangan. Dan kita punya 3 hal tersebut. Jadi kita pertama punya potensi untuk berbuat jahat, tapi kita juga punya potensi untuk berbuat baik. Yang menimbang siapa, yang menjadi hakim siapa? Neokorteks kita. Jadi kalau neokorteks kita dominan, kita bisa milih. Ini kalau jahat gini kira-kira dibalas apa diampuni? Gitu loh. Oke? Jadi kalau orang bisa mengembangkan potensi karakter yang baik dari dirinya sendiri, tentunya dia akan memiliki masa depan yang baik. Ya, belajar dari sekarang untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Belajar dari sejak muda menjadi pribadi yang memang disukai oleh banyak orang, bukan untuk cari muka atau cari kepentingan diri sendiri. Betul enggak? Kan kadang ada orang gini, mau menyenangkan hati orang karena kita ada kepentingan, cari muka gitu. Tadi taruh di mana mukanya gitu. Ya, enggak. Kita mau menyenangkan hati orang karena memang pribadi kita memang menyenangkan. Nah, karakter yang ada pada diri kita bukanlah sifatnya statis. Kalau hari ini kita punya sifat yang baik, kembangkan terus. Ya, kalau kita hari ini murah hati, kembangkan terus sampai betul-betul kita menjadi pribadi yang murah hati. Tapi kalau kita punya yang namanya kekurangan, itu buang. Masing-masing kita butuh yang namanya need improvement atau perlu perbaikan-perbaikan dari diri kita sendiri. Ada yang kurang, hari ini kita malas, kita harus rajin. Susah bangun pagi, belajar untuk bisa bangun pagi. Susah untuk belajar, baca buku, cari pengetahuan,
belajar. Ya, supaya kita bisa memupuk kebiasaan yang baik. Nah, dari aturan-aturan, dari nilai-nilai, dari kebiasaan-kebiasaan atau apapun yang kita bangun dari sikap kita, perilaku kita, kita kombinasikan. Itu akan menjadi karakter kita. Akan menjadi karakter kita. Klik selanjutnya. Karakter adalah apa yang kamu lakukan ketika tidak ada yang melihat. Artinya begini. Kalau kita lagi ketemu orang hari ini, shalom, apa kabar? Kita bisa senyum manis. Betul nggak? Nggak ada di sini, shalom, muka kita cemberut terus shalom, ngajak berantem. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Minimal kita senyum. Betul nggak? Itu yang terlihat. Tetapi apakah kita bisa melakukan hal yang sama ketika kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, kemudian kita disalib di jalan, ada orang yang ngajak kita ribut di jalan, terus karena nggak ada yang lihat kita, nggak ada yang kenal kita ngajak berantem juga. Nah, apa yang terlihat dengan apa yang tidak terlihat itu harus sama. Itulah integritas kita. Itulah karakter kita. Ya. Manusia bisa dibohongi. Siapapun bisa kita bohongi. Kita bisa melakukan hal yang baik depan orang, tetapi coba kalau nggak ada orang, apakah kita bisa tahan untuk tidak melakukan kejahatan? Untuk melakukan suatu kesalahan. Kebanyakan kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari si pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Betul nggak? Nah itu dia. Tapi kalau orang punya karakter yang baik, integritas yang baik, yang terlihat dengan yang tidak terlihat itu harus sama. Karena kita tahu, nggak ada yang manusia yang lihat pun Tuhan lihat dan Tuhan tahu. Dan itu harus ada di pikiran kita. Wah kalau kita bisa melakukan ini, Tuhan tahu. Kita tidak bisa membohongi Tuhan. Manusia bisa kita bohongi, siapapun bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak. Almarhum Billy Graham pernah ngomong begini. Kehilangan harta sebenarnya tidak kehilangan apa-apa. Ini benar nggak? Kalau Ari di dompet ada duit berapa Ari? Gopek ceng. Lagi naik motor dompetnya jatuh. Terus Billy Graham ngomong gini, kalau kita kehilangan duit sebenarnya kita nggak kehilangan apa-apa, benar nggak Ri? Nggak juga. Pasti kehilangan gopeceng lumayan, banyak, 500.000. Tapi artinya begini, ada filosofi yang lebih dalam lagi. Kalau kita kehilangan seluruh harta kita, kita tidak kehilangan apa-apa. Pada dasarnya manusia lahir tidak membawa apa-apa dan mati pun tidak membawa apa-apa. Apa yang kita miliki hari ini, itu semua berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan ada yang hilang dari hidup kita, terpujilah Tuhan. Amin. Saya percaya kok kalau kita ditipu orang, kita kehilangan sesuatu, itu pun terjadi karena Tuhan mengizinkan. Mungkin kalau Tuhan tidak mengizinkan dompet yang isinya 500.000 itu hilang, walaupun jatuh, itu bisa balik lagi. Ya, betul nggak? Karena kalau dompet isi 100.000 ada 30 lembar berbaris rapi, kita sukacita banget. Berbaris rapi gitu ya, 100.000 ada 30 lembar. Tapi beda kalau ada stroke, Indomart, karcis parkir, kertas nggak jelas gitu. Wah kita kayaknya bawat, pusing. Jadi kalau kita kehilangan uang, sebenarnya kita nggak kehilangan apa-apa. Yang kedua, Billy Graham ngomong gini, kita kehilangan kesehatan, sebetulnya kita kehilangan separuh hidup kita. Kita kehilangan sesuatu gitu loh. Orang kalau lagi sakit parah gitu ya, di tempat tidur, mati enggak, hidup enggak. Itu enggak enak loh. Sakit enggak bisa melakukan aktivitas, bukannya dapat duit, malah keluar duit buat berobat. Orang kalau sakit, hidupnya hilang sebagian. Tapi selanjutnya juga Billy Graham mengatakan, kalau kita kehilangan karakter, kita akan kehilangan segalanya. Ya. Jadi jangan sampai kehilangan karakter, jangan sampai kehilangan sifat baik yang ada pada kita. Hari ini kita mungkin banyak masalah, terus kita yang dulunya baik, sekarang kita jadi jahat, kita jadi egois, kita kehilangan karakter. Kita akan kehilangan segala-galanya. Kita meninggalkan Tuhan, kita melupakan Tuhan, kita hidup suka-suka kita sendiri, dan kita hidup jadi duniawi. Hilang segala-galanya, karena pertama apa? Kehilangan karakter tadi.
Jadi karakter itu penting harus kita miliki. Karena karakter yang membentuk kepribadian kita, karakter yang membentuk bagaimana kita bersikap kepada Tuhan ataupun kepada teman-teman kita. Itu penting. Saya mencatat ada 4 hal penting kita harus memiliki karakter dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama, karakter itu adalah sebuah fondasi. Fondasi itu apa? Dasar, ya, fondasi dasar. Karakter adalah yang menjaga kita teguh dalam pencobaan dan ujian. Ayub pasal 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Cerita ini sudah sering kita dengar. Pada waktu Ayub mendapatkan ujian dalam waktu mendadak, begitu amat sangat cepat, kemudian istrinya ngomong sama Ayub, sudah kamu sumpahi Tuhanmu terus kamu mati. Kalau Ayub mengikuti apa yang dikatakan oleh istrinya, pasti Ayub tidak mendapatkan kembali kekayaannya. Tapi Ayub ini punya fondasi yang bagus. Sekalipun anaknya semua mati, harta kekayaannya habis dalam sekejap, dan bahkan istrinya berkata kepada Ayub, lebih baik engkau sumpahi Tuhanmu, kemudian engkau mati. Ayub juga punya penyakit yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan badannya penuh dengan borok, bisul, sampai gatal sekali. Dia harus duduk disiram pakai abu biar gatalnya itu ulang, tapi gatalnya nggak hilang-hilang. Kita cuma digigit nyamuk 1-2 bentol tuh gatalnya minta ampun. Ini gatal yang amat sangat gatal. Penyakit borok luar biasa. Tapi Ayub tetap bisa berkata, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dan ini adalah karakter yang luar biasa. Super extraordinary saya bilang. Jarang loh. Coba orang kaya raya gitu tiba-tiba jatuh miskin-miskinnya. Tapi tetap masih bisa berkata Tuhan Yesus baik. Itu luar biasa. Nah kamu baru kehilangan duit 100 ribu udah pusing. Pusing kayaknya semua orang mau disalin lu sih, gara-gara lu sih duit gue hilang nih, cepet-ceng nih. Kita udah panik duluan, ya. Jadi karakter kita adalah fondasi kita supaya hidup kita semakin diberkati. Amin. Jadi perlu pentingnya bagi kita punya karakter yang baik. Itu adalah fondasi bagi kehidupan kita untuk kita bisa melangkah, melakukan hal-hal yang baik untuk kedepannya. Yang kedua, karakter menentukan tindakan kita. Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan apa? Barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apa yang kita ucapkan itu berasal dari dalam. Orang Indonesia itu terkenal ramah, betul nggak? Terkenal ramah. Coba ya kalau misalkan ada mahasiswa, ini cerita nih, ini cerita fiktif tapi boleh cerita fiktif. Ya ceritalah gitu ya. Ada 2 mahasiswa mau kuliah di Bandung. Naiklah yang satu dari Medan, satu dari Jakarta. Mereka ketemu di stasiun bis Kampung Rambutan mau ke Bandung gitu ya. Ini saling nggak kenal. Saya pakai nama aja Jojo ya, contohnya Jojo gitu ya. Ini bukan Jojo ini, kalau Jojo ini ganteng, ini Jojonya nggak terlalu ganteng Jo. Tenang Jo, ini bukan Jojo ini ya. Kalau Jojo ini kan PDT, jadi KRG, kering. Ini kan padan. Ini kan dari Medan gitu ya. Biasa kalau udah duduk di satu bis, orang Indonesia kan ramah gitu kan. Kenalan lah. Jojo. Ini sih dari Medan Sepoltak. Oh jadi nama kau Zozo. Jojo. Iya nama kau Zozo. Nggak bisa beda antara J sama Z. Orang Medan biasanya begitu nggak Ri? Kalau ngomong huruf J bilangnya J. Kalau Z bilangnya Z. Kalau J itu biasanya bilangnya Z. Jadi kalau Joko nggak bisa bilang Joko, Zoko. Jadi kalau nama Jojo tidak dipanggil Jojo tapi Zozo. Udah kenalan. Jadi nama kau Zozo, Jojo.
Jojo kesel, ya udahlah diam pokoknya. Begitu bis jalan gitu ya, jalan, di tengah jalan dia lihat toko emas Jamrud pakai rujak. Poltak, namaku depannya itu tuh. Oh jadi nama kau Jojo, Jamrud. Namanya Jamrud. Kesel Jojo. Pantas 30 menit kita diam tanpa bicara. Dan aku benci harus menunggu lama kata darimu. Tapi pribadi orang Indonesia bisa ramah. Sampai akhirnya mereka lulus bersama di Fakultas Hukum. Ya, Jojo jadi orang sukses. Poltak juga jadi pendeta. Tapi maksud saya begini, orang Indonesia punya pribadi yang ramah dan itu harus kita pelihara. Kita semua orang timur, rata-rata kita ramah, berbeda dengan orang barat yang individualisnya tuh tinggi, egonya tinggi. Kalau kalian ke Singapura, itu ego banget dan mereka materialistis. Ya nggak semua sih, tapi saya pernah ke sana beberapa kali. Rata-rata begitu, cuek gitu loh. Makan di restoran, kasih sambal gitu, lempar-lemparnya. Coba kalau di Royal Jet kayak gitu, wah pasti dipecat itu. Main lempar aja gitu. Wih kaget saya. Hampir semua begitu di restoran. Jadi pribadi kita sebagai orang timur, orang Indonesia itu beda, rata-rata kita ramah. Tetapi semoga keramahan ini tidak sekedar gimmick atau pencitraan. Amin. Kalau kita memang punya karakter baik, memang kita orang yang ramah, ya kepada siapapun kita harus ramah. Kepada siapapun kita harus menjadi orang baik. Kita tidak munafik, kita tidak pencitraan, dan apapun yang kita lakukan itu mencerminkan bahwa kita punya pribadi atau karakter yang baik. Karena karakter ini akan menentukan tindakan kita. Kalau kita punya karakter yang baik, biasanya tindakan kita baik. Amin. Ya, tidak mungkin sumber air yang bersih mengeluarkan air yang kotor. Di sini dikatakan Lukas pasal 6 ayat 45 orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apa yang ada di hati kita yang baik pasti baik. Ya. Pasti baik, tindakannya baik, ucapannya baik. Yang ketiga, karakter menentukan hubungan kita. Hubungan kita dengan orang lain tercermin dalam karakter kita. 1 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai 7. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terus, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya mau bilang begini, kalau kita punya kasih, kerendahan hati, dan kita mau mengampuni, itu adalah dasar yang baik untuk kita membangun hubungan dengan orang lain. Ingat, kita menjadi orang yang pemaaf. Kita menjadi orang yang penuh pengampunan, kita penuh kasih, dan kita dengan kerendahan hati melakukan apapun. Kita menjadi orang yang hebat. Ada 3 kata ajaib yang harus kita punya. Ya, 3 ajaib. Pertama, kita harus minta, kalau kita ngomong sama seseorang untuk misalkan sesuatu, kita harus butuh yang namanya kata tolong. Ya, tolong jangan. Kalau saya bilang sama office boy untuk membersihkan meja, saya harus mengucapkan kata tolong lu. Tolong dong dibersihkan, itu lebih sopan. Karena tolong itu adalah kata yang ajaib. Kata ajaib yang kedua adalah maaf. Kalau kamu salah ngomong maaf. Toh kalau kita bilang maaf pun tidak meruntuhkan gengsi kita, tidak meruntuhkan status kita. Ya, jadi ngomong maaf kalau udah salah. Yang ketiga, kata ajaib ketiga adalah terima kasih. Tolong, maaf, dan terima kasih. Kita melakukan 3 kata tersebut, itu 3 kata ajaib, itu bisa meluluhkan hati orang. Kalau kamu ingin memerintahkan sesuatu, jangan, ambilin dong, itu kasar. Betul nggak? Tolong dong ambilin, itu lebih halus. Dan karakter demikian,
itu bisa membangun relasi yang baik dengan orang lain. Kita menjadi pribadi yang menyenangkan melalui tutur kata kita, melalui tindakan kita, ucapan kita. Jadi menyenangkan. Dengan apapun yang kita bangun dengan karakter kita, dengan ucapan kita, hubungan kita dengan banyak orang itu jadi lebih baik. Semakin luas relasi kita, maka kita pun akan lebih mudah untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Ya. Biasanya begini, dalam dunia persilatan pendeta nih, persilatan pendeta. Kok pendeta main silat enggak? Saya kemanapun, ke seluruh Indonesia ataupun ke seluruh luar negeri, kok bisa kenal gitu loh. Bisa kenal gitu. Apalagi kalau cuma Singapura yang dekat-dekat, hampir semua kenal. Banyak orang Indonesia di situ. Jadi kalau saya pelayanan di gereja ini, oh Bapak dulu yang di sini ya, oh ini ya, pasti ketemu. Betul? Sekarang saya pelayanan di sini, saya mau ke gereja mana di GBS ini, pasti semua kenal. Oh Bapak yang di situ ya, oh iya di situ ya, pasti semua kenal. Dunia kita sempit. Orang bilang dunia hanya selebar daun kelor. Dunia hanya selebar handphone kita, betul kita lihat Google Map gitu ya udah kelihatan semua. Jadi kemanapun kita punya relasi yang memang orang kenal kita. Kalau hari ini kita dikenal sebagai seorang yang punya kepribadian yang gak baik, itu berbahaya buat kita. Tahu istilah notorious? Notorious. Jadi notorious artinya begini, orang itu terkenal karena nama buruk. Nah kalau kita dikenal sebagai orang yang punya reputasi buruk itu berbahaya gitu. Kita mau kerja dimanapun orang sudah kenal kita akan mendapat penolakan. Betul enggak? Tapi kalau reputasi kita baik, nama kita baik, kita mau kemanapun kita enggak takut. Oh dia ya, oh orangnya baik, terima aja, aduh mantap tuh orang tuh, baik banget pokoknya, udah terima aja, kamu yakin. Yang mau merekrut juga tenang, betul enggak? Tapi kalau ngomong, aduh kamu merekrut Elisa, aduh itu orang payah itu, mikir juga, betul enggak? Jadi karakter kita menentukan hubungan kita. Karakter kita akan menentukan bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan banyak orang. Bukan saja tempat di mana kita berada, mungkin ada hal-hal mendatang yang mungkin kita bisa mendapatkan tempat yang baru. Yang penting kita begini, jaga nama kita, jaga ucapan kita, jaga perbuatan kita. Supaya karakter kita terbangun dengan baik. Amin. Yang keempat, karakter sebagai teladan. Kita dipanggil untuk menjadi teladan dalam karakter kita. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita dipanggil untuk menjadi apa? Teladan. Teladan itu artinya role model, contoh, example. Jadi kalau hari ini kita orang baik, orang itu kayak lihat kita itu pengen seperti kita gitu loh. Oh Ari itu kalau pimpin pujian tuh mantap banget ya. Bagi semua yang mau belajar jadi worship leader, wah lihat tuh Ari itu bagus. Jadi role model, jadi teladan. Ya. Wah saya pengen ganteng tuh kayak Samuel. Wah itu nasib itu nggak bisa diubah. Nggak bisa, yang itu nggak bisa diubah. Ya. Tapi kalau perbuatan masih bisa kita create. Ya, kalau perbuatan, tapi kalau fisik agak susah dan kita nggak main fisik ya, karena Tuhan tidak memandang fisik kita, Tuhan memandang apa? Hati. Tuhan tidak melihat perawakan kita. Zaman dulu waktu saya masih sekolah SMP, kalian belum lahir berarti, tahun 80-an, ya, kalian pasti belum lahir. Guru saya ngomong, ini ada penjajah Belanda. Namanya Peter Zoon-Koen atau pernah dengar nggak, belajar sejarah nggak? Aduh salah ngomong saya. Peter Zoon-Koen. Jadi orang Indonesia nggak bisa ngomong Peter Zoon-Koen, bilangnya Peter Nurjangkung. Maksudnya orangnya ganteng, fotonya ganteng. Tapi guru saya ngomong gini,
Ini orang bule ganteng tapi dia penjajah, jahat. Ya. Memang perawakan kita bukan ukuran. Di hadapan Tuhan yang menjadi ukuran adalah isi hati kita. Di hadapan Tuhan yang menjadi ukuran adalah karakter kita yang baik. Nah, makanya jangan salah pilih jodoh. Jangan salah pilih pasangan. Mungkin cantik, ganteng, belum tentu dia jahat. Belum tentu jahat. Belum tentu dia jahat. Anak Tuhan di sini apalagi Glow Youth, Glow Season City pasti keren-keren. Bilang amin dulu dong. Ya harus gitu dong, ya enggak? Yang cewek-cewek cantik-cantik. Yang cowok-cowok ganteng-ganteng. Saya nggak mungkin yang bilang yang cewek-cewek ganteng-ganteng. Yang cowok manis-manis, wah ada yang salah saya. Ya, yang cowok ganteng iya, yang cewek cantik iya gitu. Jangan dibalik. Oke? Kecuali kalau saya bilang yang cewek maco, yang cowok manis banget, wah itu ada yang salah itu. Jadi orang melihat karakter kita, Tuhan melihat isi hati kita, Tuhan melihat karakter kita, itu yang penting. Ya. Bagaimana kita bisa membangun karakter kita? Harus banyak berdoa, banyak baca Alkitab, banyak bersekutu, banyak bergaul dengan orang-orang baik. Ingat, pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Saya pernah ngomong nih, kita berkumpul dengan 5 orang perokok, kamu akan menjadi orang yang ke-6 yang merokok. Betul nggak? Dan orang merokok itu sebetulnya boleh apa nggak boleh? Kemarin saya baru ketemu seorang pekerja lagi ketangkep basah, lagi merokok. Udah kalang kabut jadi so asik, Pak nggak apa-apa Pak. Tuhan Yesus sayang Bapak. Sayang Bapak gitu ya. Jadi kalau mati nanti ditaruh di tempat yang ada apinya supaya bisa tetap merokok. Karena kalau nggak ada apinya nggak bisa ngudut itu rokok. Gimana kalau di sorga nggak ada api? Aduh kasihan, Tuhan kasihan. Udah kamu tempat yang ada apinya biar bisa merokok ya. Enggak, itu bercanda ya. Ingat, segala sesuatu memang diperbolehkan, tetapi itu apakah berguna atau tidak? Segala sesuatu diperbolehkan, tapi apakah itu membangun atau tidak? Kalau berbicara tentang merokok, boleh tato apa enggak? Boleh ciuman apa enggak waktu pacaran? Itu pertanyaan yang bodoh, ya. Kita tentunya bisa menilai. Ada hal-hal yang memang sudah menjadi value pada diri kita sendiri. Kita kan hidup dengan pemikiran sekarang itu biasanya pengaruh dari ajaran orang tua kita, betul nggak? Itu yang pertama, ajaran orang tua kita. Kedua, ajaran lingkungan di mana kita berada. Dan yang ketiga, ajaran di mana kita bersekolah. 3 tempat ini bisa membentuk karakter kita. Tapi yang paling dominan adalah di rumah kita. Kalau orang tua kita biasa ngomong kasar, mama biasa ngomong kasar, papa biasa ngomong kasar sama istrinya, sama mama kita juga akan nurut nanti sama istri kita. Karena lingkungan itu akan membentuk, kebiasaan itu akan terbentuk. Saya dilahirkan dari keluarga yang gak bisa menata barang-barang dengan rapi di rumah. Kalau istri saya tuh rapi banget. Tuh kalau kamu ke rumah saya, gak boleh ada debu setitik pun masuk ke rumah. Kalau saya keluar dari kamar mandi ada air setetes di lantai, dia akan protes. Semua harus rapi. Tidak boleh ada benda yang miring, semua harus lurus. Rapi. Awal-awal dia stres, saya stres. Tapi lama-lama kita menyesuaikan. Saya naik, dia nurunin. Karena kalau saya harus ikut standar dia, saya nggak sanggup. Berantakan. Kalau atur baju rapi banget. ART aja kalah. ART terbaik di Jakarta kalah sama istri saya kalau nata baju. Ya terbiasa begitu. Karakter kita biasanya terbentuk dari lingkungan dulu di mana kita berada. Ketika kita bertemu dengan orang lain yang karakternya berbeda, itu biasanya terjadi benturan-benturan. Betul nggak? Nah makanya kalau mau cari pasangan, tanya dulu, kamu bisa setrika nggak? Bisa cuci baju nggak? Kamu kalau lipat baju rapi apa enggak? Nah kalau nggak bisa bilang, kita putus. Jangan gitu ya Fer ya, baru juga deket. Gitu ya. Sampai di mana saya tadi?
setrika baju. Karakter itu harus jadi teladan, ya. Orang kalau lihat kita baik itu, aduh kayaknya enak, orang mau ikut kita gitu loh. Saya punya anak itu adalah cucu paling tua. Dia punya adik sepupu itu ada 5. Jadi anak saya paling tua, itu adik-adiknya ngefans semua sama dia. Anak saya melakukan apapun, ikut gitu loh. Jadi kalau kemana-mana dia jalan, semua adik-adik ngikut. Udah kayak bebek aja depan, semua ngekor gitu loh. Karena kayak jadi role model gitu loh. Senang banget. Ya sekarang udah agak gede-gede ya, jadi agak susah. Nanti saya kenalkan bulan depan anak saya datang, ganteng banget. Karena cowok. Maco. Ya. Oke, jadi yang penting kita harus bisa menjadi teladan dari karakter kita. Yang terakhir, saya mau bilang begini. Ada tangga di mana kita bisa mencapai masa depan yang baik, ya. Dari tindakan akan timbul apa yang namanya kebiasaan. Dari tindakan akan jadi apa? Kebiasaan. Kamu melakukan apapun pasti akan jadi kebiasaan. Dulu-dulu nih, orang kalau lagi nongkrong nggak ada handphone itu cepat selesai. Sekarang begitu ada handphone, nongkrong di tempat mandi, di toilet itu lebih lama. Apa saya sendiri ya, kok semua pada nggak? Gitu enggak? Itu kebiasaan. Ya, tindakan itu jadi kebiasaan. Makanya kalau mau ke belakang harus ada handphone. Dari tindakan, yaitu contoh kecil aja dari kebiasaan. Dari kebiasaan itu akan muncul yang namanya karakter. Ya, karakter ingat itu gabungan dari sifat, kebiasaan, perilaku kita. Dari karakter akan menjadi tujuan kita dan tujuan itu akan menentukan masa depan kita. Hari ini kita bisa melakukan yang baik. Kita sebagai pemuda yang masih sehat, kita rajin, kerja keras, kita mau belajar, kita pantang menyerah dengan usaha, kita jatuh bangun tapi kita tetap berjuang keras. Itu adalah kebiasaan yang baik. Kebiasaan ini akan menentukan kemana kita menuju dan tujuan itu akan menentukan masa depan kita. Hari ini kamu malas-malesan, selesai. Hari ini kamu nggak belajar artificial intelligence, selesai. Hari ini kamu melakukan hal yang biasa-biasa, kalah. Tantangan kita ke depan bukan semakin mudah, semakin sulit. Betul nggak? Tapi bagaimana caranya kita mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan dari rasa malas, mengalahkan dari kebodohan kita yang kita cuek nggak mau tahu. Ini berat. Kalau kita tidak memulai kebiasaan hari ini, kita akan kalah. Ya, ingat kebiasaan kita, tindakan kita akan menentukan kebiasaan. Kebiasaan itu akan apa? Menjadi karakter. Karakter kita akan menentukan tujuan kita dan tujuan itu akan menentukan bagaimana masa depan kita. Makanya saya di awal tadi bilang, hari ini kita boleh ada itu akibat perbuatan kita di masa lalu. Ya mungkin kalian masih muda, masih sekolah, belum terlalu terlihat. Tetapi kalau udah seumur saya itu terlihat banget. Ya, mumpung belum terlambat. Rege, apa Stephen? Ya, dia kenapa sekarang jadi pengusaha sukses? Karena dulu dia rajin. Dia hari ini semakin rajin, makin diberkati dia. High quality jomblo lagi. Daripada saya bilang low quality, lebih baik high quality, ya enggak? Walaupun kenyataannya memang high quality. Udah ganteng cinta Tuhan lagi. Amin. Ya, jadi kebiasaan yang harus kita bangun dari sehari ke sehari. Kebiasaan yang baik. Dan 2 hal penting yang terakhir, penutupan. Kita harus berdoa minta hikmat Tuhan agar bertumbuh dalam karakter yang baik. Berdoa apa? Minta hikmat Tuhan. Kalau hari ini kamu bingung harus ngapain, udah kamu duduk diam. Di kamar kamu berdoa, duduk diam aja, merenung. Tuhan saya harus apa ya? Aku minta hikmat Tuhan. Kalian harus meratap kalau ada dalam keadaan yang bingung mau kemana. Berdoa minta hikmat dari Tuhan, Tuhan pasti akan bukakan jalan. Dan kita harus tahu, kita akan tahu kita mau kemana gitu. Apa yang harus kita lakukan, Tuhan pasti akan buka jalan. Kan kadang kita menemui kebuntuan dalam hidup kita, betul nggak? Kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Berdoa minta hikmat dari Tuhan. Yang kedua, terus berusaha menjadi lebih baik dan lebih tulus dalam tindakan kita. Ini penting. Kalau kita lebih baik, iya bagus. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah kita melakukan dalam ketulusan. Kita melakukan segala sesuatu tanpa pamrih.
Kebanyakan orang melakukan sesuatu karena ada niat tersembunyi di belakangnya. Betul nggak? Ingat kalau ada teman kita yang biasa cuek, tiba-tiba baik sama kita, hati-hati, mau pinjam duit. Biasanya ada modus, tiba-tiba baik sama kita, wah ngeri mau pinjam duit. Hati-hati pinjam duit. Ya, kita melakukan segala sesuatu harus tulus. Kalau kita mau memuji teman kita, lakukan dengan ketulusan. Kalau teman kita berhasil, ya udah, kamu hebat ya, aduh, kamu keren banget. Kadang kita kepikiran kalau teman kita sukses. Betul nggak? Kita susah kalau lihat teman kita sukses. Betul nggak? Dan kita senang kalau lihat teman kita susah gitu. Itu bisa kayak gitu tuh. Nah ini nggak boleh. Kalau ada teman kita sukses, itu harus menjadi perayaan bersama. Wah kamu sukses hebat, kamu aduh Tuhan berkati. Udah tulus aja gitu memuji dia. Amin nggak? Kalau kita mungkin merasa tergerak, tertantang, ya kita harus rajin juga belajar sama dia. Yang asik-asik aja gitu loh. Toh yang menentukan masa depan kita adalah karakter kita. Amin. Karakter yang baik, hati yang tulus, penuh kerendahan hati yang mengasihi Tuhan, pasti Tuhan juga akan melihat kok. Tunggu saatnya, ada hal-hal terbaik, ada waktu terbaik di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya, berkat-Nya, yang terbaik yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan kita anak-anaknya. Amin.